Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita lanjutkan materi kita tentang reaksi kesetimbangan kimia. Kali ini yang kita bahas adalah tetapan kesetimbangan parsial atau Kp. Sebenarnya, tetapan kesetimbangan parsial atau Kp itu kurang lebih sama dengan Kc yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau Kc kemarin sedikit kita singgung, kalau Kc kemarin itu diberi lambang dengan kurung tegak. Di sini ada kurung tegak seperti ini karena kurung tegak ini menandakan konsentrasi. Kemudian di sini nanti kita kasih pangkat koefisiennya. Nah, untuk tekanan kesetimbangan parsial atau Kp prinsipnya kurang lebih sama dengan ini, hanya saja tidak menggunakan kurung tegak. Karena tadi saya bilang kurung tegak ini menandakan konsentrasi sehingga di sini dengan istilah Kc. Untuk Kp, maka masing-masing bagian nanti kita bikin parsialnya atau P-nya. Sehingga di sini akan ada P atau parsial C seperti ini, pangkat koefisiennya kita kali dengan parsial D, jadi disingkat PD, pangkat koefisiennya dibagi parsial A, pangkat koefisiennya dikali parsial B, pangkat koefisiennya. Jadi kurang lebih sama dengan Kc, hanya tidak menggunakan kurung tegak. Tetap diberi pangkat pada masing-masing bagian sesuai dengan koefisiennya. Tetap yang diperhitungkan itu yaitu sebagai gas dan aquos atau aki gitu ya. Jadi tetap sama, jadi yang lainnya tak sama, jadi yang tetap diperhitungkan nanti dalam penentuan Kp itu hanya dua fase, yaitu yang berfase gas atau yang berfase aquos. Yang liquid sama yang solid tidak, jadi prinsipnya sama. Nah, selain ini, Kp juga bisa ditentukan dari nilai Kc-nya. Jadi Kp itu bisa juga dihubungkan dengan nilai Kc atau ditentukan dari nilai Kc-nya. Jadi rumusnya Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta X. Misalnya saya begini pakai delta X. Nah, kalau Kc kita sudah bahas kemarin bagaimana cara menentukannya. Nah, kalau R ini adalah tetapan gas ideal. Karena di tetapan ada nilainya yaitu 0,082. Nah, ini minta tolong untuk diingat. Satuannya ada, tapi angkanya ini 0,082 liter mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1 atmosfer. Itu satuannya. Gitu ya. Tapi angkanya ini 0,082. Sedangkan T itu sebagai suhu, tapi dalam satuan Kelvin. Sehingga kalau nanti dalam yang diketahui dalam derajat Celcius harus ditambah dengan 273. Bagaimana delta X-nya? Delta X itu adalah jumlah koefisien kanan kita kurang dengan jumlah koefisien kiri. Jadi pangkatnya ini adalah O ditambah P, nanti berapa, baru kita kurangkan antara M ditambah N. Nanti itu akan menjadi pangkat X-nya. Jadi menentukan Kp bisa menggunakan rumus yang ini, kurang lebih sama dengan Kc kemarin, atau dengan bantuan Kc. Tapi di sini ada R kali T pangkat delta X. R sebagai tetapan gas ideal, nilainya 0,82. T
T sebagai suhu tapi dalam satuan Kelvin, sehingga ada penambahan 273 apabila dalam posisi Celsius, sedangkan delta X itu adalah jumlah koefisien kanan dikurang jumlah koefisien kiri. Itu pengantar awal untuk KP. Nanti kita lihat bagaimana contoh-contoh soalnya. Terima kasih.